Selalu ada yang baru di materi sesi ini. Halo, selamat bertemu kembali dengan saya, Anggoro Santoso, dosen pengampu mata kuliah Digital Video Editing. Kali ini saya berada di ruangan kerja saya di rumah. Saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana kita memanfaatkan efek video untuk kebutuhan promosi. Ya, saya nanti juga akan mempraktekkan ya sedikit bagaimana video kita ini bisa menjadi video yang jauh lebih bagus, lebih menarik, dan bisa digunakan sebagai media promosi. Oke, saya contohkan ya, misalnya. Ya, misalnya ini ya. Saya klik. Ya, ini muncul ini ya. Saya tarik ke atas, klik. Ya, itu sekedar bagaimana saya menggunakan efek video. Saya menggunakan Filmora ya. Tapi teman-teman kalau yang mau menggunakan CapCut bisa juga itu menggunakan. Saya juga pernah lihat ya di CapCut juga menggunakan CapCut dengan teknik editing seperti barusan. Efek hologram kayak gini. Cara buat video kayak gini cuma pakai HP. Sediakan video utama dan video capture seperti ini. Buka aplikasi CapCut dan impor video utama. Klik overlay, add overlay, dan pilih video capture. Kemudian klik edit dan pilih mirror. Atur opacity video capture dan tempatkan sesuai jari di video utama. Buat keyframe dan atur size video capture seperti ini. Dan buat keyframe lagi dan atur size opacity seperti ini. Terakhir, buat animasi gerakan video capture dengan keyframe. Contohnya seperti ini. Ekspor dan jadi. Save dan komen jika bermanfaat, dan itulah tutorial cara bikin efek hologram kayak gini. Oke, saya coba menggunakan bagaimana video promosi itu kita bikin ya. Ya, meskipun kita bukan yang membuatnya, kita bagian dari orang yang terlibat di belakangnya. Ya, misalnya kita kan sebagai editor, kita tugasnya di bagian saat post production atau pasca produksi. Nah, di pasca produksi itulah kita coba melihat atau kita membaca brief hal-hal apa saja yang menjadi perhatian dalam video itu, dalam video promosi itu. Kemarin kita udah dalam UTS ya, kita udah coba membuat tugas membuat video promosinya Unsia ya. Ya banyak yang membuatnya ya rata-rata ya saya lihat udah bisa untuk mengkombinasikan video yang sudah ada di editing hingga menjadi suatu media promosi yang baru. Nah, kali ini saya akan menugaskan ya teman-teman untuk membuat video promosi sederhana lah. Baik itu promosi tadi ya, misalnya jam, atau promosi misalnya minuman, teh mungkin, atau mungkin motor atau jasa dan lain-lain. Ya sekitar 30 detik sampai 50 detik ya videonya, bikin semenarik mungkin dengan teknik menggunakan berbagai efek trik video yang sudah kita pelajari, misalnya bagaimana motongnya, bagaimana kita menambahkan, menyisipkan ya gambar-gambar tertentu. Jadi nggak harus gambar itu selalu ada, tapi kita bisa menggunakan ilustrasi-ilustrasi yang bisa
kita sisipkan dalam video kita. Kita membuat video promosi, tentunya kita sebagai video editing, video editor, tentu harus tahu dulu kira-kira video ini targetnya untuk siapa. Tetap ya, kita harus tahu dulu hal-hal apa yang menjadi target dari si video ini. Ya, misalnya dia membutuhkan suatu emosional video yang dari sisi keluarga misalnya, dari sisi sosial, kebersamaan dan lain-lain. Nah, itu Anda bisa ambil dari efeknya misalnya ya, dari sisi sound-nya, back sound ya. Kemudian ada cutting-cuttingnya, cut by cut-nya itu menggunakan apa gitu kan. Nah, mungkin misalnya kita lagi menunjukkan emosional sedih ya dalam video, tapi kita cut to cut-nya itu menggunakan misalnya efek speed misalnya gitu loh. Efek speed, tapi tergantung juga, tapi kalau kita lihat efek speed ini gunanya untuk apa sih gitu kan. Nah, kita bisa kategorikan tuh, biasanya tuh efek-efek yang digunakan ya, biasanya kalau saya menggunakan video yang bisa bermakna lebih dalam ya, emosionalnya, itu menggunakan efek slow motion bisa. Slow motion. Atau efeknya lebih ke warnanya lebih down tone ya. Itu bisa ke hitam putih, warna sepia, dan lain-lain. Nah, ini bisa Anda coba bayangkan dari sisi kreatifnya seperti itu ya. Nah, sebelum kita melihat bagaimana cara kita membuat editing, tentunya kita tahu yang namanya storyboard. Ya, apa itu storyboard yang nanti menjadi sebuah pegangan kita, si produser, sutradara, ini maunya seperti apa sih gitu, mau di editingnya seperti apa. Ya, apa yang mau dibuang dari videonya, apa yang mau ditambahkan misalnya. Nah, ini kita harus melakukan brainstorming ya dengan tim, sehingga kita tahu apa saja yang bisa kita manfaatkan di dalam video itu. Ya, tentunya kalau kita kerjanya misal berdua atau kita sendiri ya yang melakukan editing, tentunya kita lebih tahu juga apa-apa aja yang sebelum kita syuting ataupun kita dalam tahap perencanaan, kita udah tahu apa yang kita mau buat. Baiklah, untuk berikutnya adalah kita memilih video, potongan-potongan video atau footage namanya. Footage mana yang menurut hasil diskusi kita atau dari hal yang kita sudah pelajari, misalnya kita memilih bagaimana footage itu bisa kita pilih yang terbaik ya. Kita pilih yang terbaik, misalnya dari berbagai adegan kita punya footage yang banyak, makanya seorang videographer ya itu biasanya itu dalam membuat sebuah video itu biasanya dia itu membuat banyak footage atau mengambil stok video ya, entah di berbagai adegan, diulang-ulang, angle kiri, angle kanan, atas gitu kan, sehingga kita memiliki stok video yang banyak. Ketika kita editing, jadi kita tidak kehilangan yang namanya kreativitas ya, atau kita sedang mentok kreativitasnya, lalu kita ingin mencoba memodifikasi misalnya. Nah, ini perlu stok video, stok shoot video yang cukup untuk membuat sebuah editing video yang baik. Oke, kemudian berikutnya adalah meminimalkan kesalahan yang dapat membuat kualitas video jadi buruk ya, meminimalisir kesalahan ya, kita lihat, makanya kita juga harus mencocokkan yang namanya storyboard, kemudian kita lihat lagi storyboardnya, kemudian kita lihat lagi targetnya siapa. Setelah itu sudah klop gitu kan, kemudian kita mulai mengedit. Nah, tentunya tahapan-tahapan editing ini tidak langsung bisa jadi ya. Kita tentunya akan diskusi dulu gitu. Ketika ini belum misalnya mau tayang gitu kan. Nah, ini perlu dipastikan lagi untuk meminimalisir kesalahan.
Kemudian memastikan hasil video telah sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Ya, pesan yang ingin disampaikan apa? Misalnya ada brand, ya, ada brand yang muncul. Brandnya apa sih, gitu kan? Kalau saya lihat di beberapa video teman-teman tentang Unsia, gitu kan, selalu kan muncul kan brandnya apa. Tapi memang ada beberapa teman-teman yang bikin video agak pesannya tuh agak bias, ya. Artinya pesannya itu apa sih mau disampaikan, gitu kan? Ketika ada logo, apakah pesan promosinya itu untuk mengajak daftar atau hanya sekedar memberikan informasi seperti company profile atau mempromosikan. Nah, ini perlu nanti dilihat lagi teman-teman ya dalam pembuatan video ini. Ya, saya mau nanti teman-teman memang jadinya ada dua ya, membuat video dan juga editing. Nah, oleh karena itu saya mau nanti teman-teman nanti bikin grup lah, bikin grup. Nanti ada yang bikin video, nanti ada yang editing, atau sama-sama nanti bikin video ya, sama-sama bikin video, sama-sama editing, silakan. Sekalian sama-sama belajar. Saling mengintrospeksi, saling memberikan masukan, saling memberikan keterampilan-keterampilan yang masing-masing kita punya gitu kan. Saling belajar juga gitu kan. Oleh karena itu nanti kita coba memberikan tugas sebagai tugas kuliah dan tugas untuk UAS misalnya ya. Nanti coba kita lihat ya perkembangannya seperti apa. Kemudian baru kita melakukan promosi. Sebelum promosi tentunya kita analisa lagi ya, kita evaluasi. Kan evaluasi video kemarin tuh kita belajar ya evaluasi, bagaimana evaluasi. Evaluasinya tuh bagaimana pesannya. Kemudian bagaimana prosesnya ya, videonya seperti apa sih, ada yang kurang kah? Brandnya muncul nggak, pesannya bagaimana, efeknya seperti apa. Lalu ketika itu sudah memenuhi kriteria-kriteria umum yang kita ketahui, barulah kita bisa mempromosikan. Tentunya kita kalau kerja sama klien, tentunya kita akan presentasi ke klien. Ketika ada masukan, editing, dan lain-lain, kita udah punya nih stok shoot atau stok gambar yang bisa kita sisip-sisipkan. Ya harus dipersiapkan itu. Kalau nanti masuk ke industri gitu kan, jangan pas-pasan, jangan lagi nanti kita syuting lagi gitu kan, tapi kita udah bayangkan. Nah itulah yang bisa saya sampaikan tentang persiapan bagaimana memproduksi sebuah video promo, khususnya bagaimana kita nanti melakukan persiapan, juga ini menentukan proses editingnya. Sebagai editor, editing video tentunya kita harus punya wawasan tentang bagaimana produksi sampai pasca produksi. Demikian video pembelajaran sesi ini tentang video promosi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Salam. Anda baru saja menyaksikan tayangan video pembelajaran dari Universitas Siber Asia. Tonton lanjutannya di video berikutnya ya.